Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Yunanda Anjar Pratiwi, NIM 402-2020, kelas PSA. Di sini saya akan meresum tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi ini adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 662 Masehi. Fungsi masjid pada masa itu adalah: 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Tidak hanya itu, masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. 6. Sebagai tempat penyusun strategi perang untuk membangun perekonomian rakyat, sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian. Dengan begitu, adilnya pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu dengan sistem pasar Islam. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak. Jauh dari riba dan keserakahan, pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Di Madinah ini syarat sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk hasil kompromi antara umat Islam dengan non-muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Isi Piagam Madinah atau The Charter of Madinah. 1. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. 2. Bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. 3. Bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. 4. Bidang perundangan.
Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. 5. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. 6. Bidang pertahanan, setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan dari ancaman dari musuh luar. Kedudukan Yahudi, mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan di Madinah. Perjanjian Hudaybiyah. Awal mula terdapatnya perjanjian Hudaybiyah yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslimin di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata, kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji akhirnya sampai di telinga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid ibnu Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan. Sedangkan untuk mengitari jalan baru sangat amatlah sukar. Setelah melakukan perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Al-Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya, orang Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah melakukan ibadah umrah dan bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ditemani Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah intinya adalah 1. Diperlakukan gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah 10 tahun. 2. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau ke Madinah. 5. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah. Mereka menilai perjanjian Hudaybiyah tersebut merupakan suatu kelemahan dan kekalahan dan juga ada intrik orang-orang Quraisy di Mekah. Tetapi seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian ini pun mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin dan perjuangan Islam. Sekian resumen dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.